Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhanil ladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, para hadirin, para peserta dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah, adik-adik siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga dalam kesempatan ini kita semuanya tentunya masih merasakan betapa besarnya, betapa banyaknya Allah berikan nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tercatat oleh Allah menjadi hambanya yang rajin bersyukur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentunya memang ketika kita berbicara rasa syukur, kita semuanya harus betul-betul merasakan bagaimana Allah berikan nikmat kita sehat, sehingga dengan kesehatan ini kita semuanya bisa merasakan dan bisa melakukan aktivitas. Bahkan kita semuanya pada bulan yang mulia ini merasakan dan juga melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini senantiasa mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin, sebagaimana yang menjadi tujuan daripada Ramadan itu sendiri. Tentunya memang harus kita syukuri. Selain itu pun kita diberikan nikmat iman oleh Allah. Dengan keimanan ini kita terpanggil untuk senantiasa memperbaharui iman kita, sehingga dengan iman ini tentunya kita banyak melakukan ketaatan, penghambaan, menyadari sesungguhnya segala sesuatu ini terjadi atas kebesaran Allah dan atas izin Allah, sehingga kita bersyukur dikaruniai iman. Dengan iman yang kita rasakan dan kita miliki saat ini, kita tentunya betul-betul bisa beribadah secara totalitas, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan manusia tidaklah lain, tidaklah bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tentunya ini patut kita syukuri bersama, karena memang ini merupakan satu anugerah yang tentunya Allah berikan kepada kita semuanya. Para hadirin juga para pemirsa yang dirahmati Allah, salawat beserta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasul kita, kedua kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya kita ini bersyukur menjadi umat Rasul, umat Nabi akhir zaman yang menjadi penyempurna risalah, sehingga seyogyanya bagi kita untuk terus-menerus menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Tentunya memang kita harus menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita. Apalagi Rasulullah itu telah mewariskan 2 perkara yang tentunya apabila kita berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka Rasul sampaikan dalam hadisnya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, yakni kitab Allah Al-Quran. Yang kedua kata Rasul, wa sunnati, sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai para pemuda, sebagai anggota masyarakat, sebagai orang yang beriman, sebagai soimin dan soimat, senantiasa mampu menghadirkan 2 perkara ini di dalam diri kita. Pertama, kita dekat dengan Al-Quran, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Sehingga di bulan ini tentunya kita harus terus-menerus perbaharui, terus-menerus kita tingkatkan grafiknya. Apalagi di bulan ini adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak ada istilah kamus orang yang beriman merasa ragu hidupnya. Tidak ada di dalam kamus orang yang tentunya menghambakan diri kepada Allah, bimbang, sedih, khawatir, gelisah dalam hidupnya. Karena memang Al-Quran itu adalah pedoman untuk kita semuanya sebagai orang yang beriman. Yang kedua, mudah-mudahan di bulan ini juga kita senantiasa
diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan amalan-amalan sunnah Nabi. Tentunya kita banyak melakukan aktivitas amalan sunnah, sehingga dengan banyaknya amalan sunnah yang kita lakukan ini, baik itu baca Al-Quran, sholat berjamaah, bersedekah, bersilaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah, peduli terhadap sesama, ini menjadi satu hal yang patut kita tumbuhkan agar kita tidak galau hidupnya. Jadi rumusnya sangat jelas, wahai adik-adik semuanya, wahai para pemirsa dan juga para hadirin. Kalau kita mau teguh hidupnya, mau tenang hidupnya, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak tersesat, maka jalankanlah dua perkara ini. Pertama, dekat kita kepada Al-Quran. Yang kedua, aktif dan tingkatkan kita mengamalkan sunnah Nabi. Ini sangat jelas Rasul yang sabdakan. Sehingga sepatutnya bagi kita sebagai umat Rasul yang istiqomah, tentunya menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita dalam menjalankan amalan-amalan sunnahnya. Sehingga dengan banyaknya amalan sunnah Rasul kita amalkan, maka yakin dan percaya kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak akan mendapatkan syafaatul udmah di hari kiamat nanti. Para hadirin, para pemirsa dan juga adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berada di bulan Ramadan, hari yang ke-18. Mudah-mudahan di hari yang ke-18 ini tidak menyurutkan keimanan kita, tidak melemahkan grafik iman kita kepada Allah. Kenapa? Karena jangan sampai kita ini tentunya berangkat mengikuti Ramadan ini tidak didasari dengan iman, tetapi harus betul-betul dikawal dengan keimanan, betul-betul dihadirkan dengan keimanan, sehingga ketika kita berada di bulan Ramadan sesuai dengan panggilan awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini adalah orang yang diizinkan oleh Allah merasakan mendapatkan nikmat iman. Ketika jauh sebelum bulan Ramadan, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Dan sekarang kita semuanya berada di bulan Ramadan. Dan keberadaan kita di bulan Ramadan ini dengan tiket khusus keimanan. Sehingga jangan sampai tiket ini kita lupakan, jangan sampai undangan pertama ini kita lalaikan. Kita ini adalah beriman kepada Allah. Dengan iman inilah yang menggerakkan kita. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas amalan-amalan Ramadan? Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan di bulan Ramadan? Iman. Jangan sampai semakin lama Ramadannya kita semakin surut imannya. Semakin banyak tantangan, semakin banyak ujian, akhirnya iman kita kendor. Seperti itu. Makanya kalau berbicara iman itu, betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Al-iman yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ini fitrahnya orang yang beriman. Kita semua ini orang beriman ini betul-betul kadang merasakan. Hari ini kita semangat beribadah. Besok kadang kita merasa jenuh dengan ibadah. Betul kan? Ada yang merasakan seperti itu. Kadang kita rajin baca Quran. Hari ini belum tentu besok, lusa atau paginya kita rajin baca Al-Quran, siangnya kita malas. Atau mungkin ketika kita berjamaah, banyakan kumpul dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, seolah-olah kita semangat grafik ketaatan kepada Allah dengan keimanannya begitu tinggi, tapi ketika kita sendirian kita malas. Maka inilah yang kemudian menjadi fitrah daripada keimanan itu. Yazidu wa yankus. Al-iman yazidu wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali lagi? Al-iman yazidu bitta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Makanya ketika kita mau mempertebal iman, mau menghadirkan iman yang begitu tinggi di dalam hati kita, kita harus senantiasa yazidu bitta'ah. Bertambah
dengan ketaatan. Di bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana mengajari kita agar kita lebih taat kepada Allah, agar kita lebih taat kepada agama, agar kita lebih taat kepada Nabi. Itulah Ramadan. Yazidu bitta'ah, bertambah iman kita dengan ketaatan. Maka kita sering menemukan orang-orang ketika di bulan Ramadan ini betul-betul taat. Al-Quran dibaca di siang hari, tarawih dilaksanakan di malam hari, rakaat tahajud, rakaat witir, rakaat hajat, sedekah ditingkatkan dan sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kenapa kita tingkatkan ketaatan? Karena kita ingin imannya bertambah. Yazidu bitta'ah. Tapi ingat, al-iman yanqusu bil ma'siyah. Iman akan hilang, akan luntur, akan berkurang bil ma'siyah, dengan bermaksiat. Makanya kita hilangkan maksiat, makanya kita tinggalkan maksiat agar iman kita ini tetap hadir. Kalau iman kita tetap hadir, yang ada adalah ketaatan. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita akan bertambah imannya. Karena sejatinya orang yang taat itu adalah orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang taat. Orang yang taat adalah orang yang takwa, dan orang yang takwa itu adalah tujuan akhir daripada Ramadan ini. La'allakum tattaqun. La'alla dalam kaidah bahasa Arab ada litaroji. La'allakum tattaqun, berharap dan itu mungkin terjadi. Kalau kita berangkat dari keimanan kepada Allah, melaksanakan Ramadan, puasa dengan prosesnya, maka orientasi ibadah kita la'allakum tattaqun akan menjadi hal yang mudah untuk kita dapatkan. Kenapa takwa yang menjadi orientasi ibadah kita? Karena takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal. Al-Quran mengatakan, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Wahai manusia, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Tidak cukup sampai di situ. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kita sekalian adalah mereka yang bertakwa. Ada satu jaminan, kalau kita bertakwa, maka akan menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Tidak cukup sampai di situ. Pada saat ini banyak persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Allah sebutkan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan diselesaikan persoalan ekonominya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga keimanan ini agar iman ini betul-betul sampai akhir hayat kita melekat. Sampai kita meninggal, kita memiliki iman. Karena iman ini yang akan kita bawa nanti. Oleh karena itu, di dalam kitab Naswaihul Ibad, karangan Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, yang merupakan syarah daripada kitab Al-Istidadul Yaumil Mi'ad. Pengarangnya adalah Imam Al-Asqalani yang telah menuliskan kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Disebutkan di sana bahwasanya inna sa'airal imani arba'atun. Untuk menjaga agar iman ini tetap berkibar, dibutuhkan 4 perkara. Yang pertama adalah takwa. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana keistimewaan takwa ini, sampai takwa ini menjadi orientasi setiap ibadah orang yang beriman. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, nilai takwa ini kita bisa urai, kita bisa kupas. Sebagaimana Imam Al-Khusyairi menyebutkan dalam tafsirnya, ada 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ta, artinya tawadu. Untuk menjaga iman ini harus tetap hadir di dalam hati kita, maka kita hadirkan sifat tawadu dalam diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah,
Alhamdulillah, memang inilah yang tentunya harus kita hadirkan dalam pribadi kita. Semangat takwa itu harus betul-betul kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai sebagai orang yang beriman menterjemahkan takwa itu masih bersifat abstrak. Justru sangat jelas bagaimana orang yang bertakwa itu memiliki pribadi yang tawadu, pribadi yang qanaah, pribadi yang warai, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, pribadi yang yakin apa yang telah Allah sampaikan, apa yang telah Rasul sampaikan, dan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita doakan. Oleh karena itu, tentunya inilah yang kemudian menjadi poin pertama agar iman kita tetap hadir dalam diri kita, yaitu takwa. Yang kedua, untuk menjaga iman ini agar tetap tumbuh berkembang, meningkat dengan grafiknya dan melekat di dalam hati kita, yaitu kita harus memiliki sifat yang kedua agar iman ini tetap tersyiar adalah sifat al-haya, yaitu rasa malu. Sebagai orang yang beriman, kita ini harus memiliki rasa malu. Sebagai generasi muda Islam, kita ini harus memiliki rasa malu. Sebagai pelajar muslim, kita ini harus memiliki rasa malu. Sebagai orang yang tentunya menyadari bahwasanya Al-Quran, Al-Hadis itu sebagai sumber utama hukum Islam, kita harus memiliki rasa malu. Maka kewajiban kita ketika kita memiliki rasa malu harus senantiasa betul-betul kita jalankan. Apa yang menjadi kewajiban kita? Apa yang menjadi larangan Allah harus kita tinggalkan. Maka inilah kita harus memiliki rasa malu. Salah satu contoh ketika kita bulan Ramadan, kita tidak baca Al-Quran, malu. Karena Ramadan ini setiap pahala dilipat gandakan. Ketika kita sudah bertambah usianya tetapi kita tidak baik akhlaknya, kita harus memiliki rasa malu. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang bertambah umurnya, maka semakin bertambah amal kebaikannya. Begitu. Oleh karena itu rasa malu ini harus kita hadirkan dalam pribadi kita. Setiap pribadi kita harus memiliki rasa malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu ini adalah bagian daripada iman. Agar iman kita ini tetap terjaga, tetap berkibar, tumbuh berkembang, maka kita harus memiliki rasa malu. Yang ketiga adalah sifat syukur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentunya untuk menjaga iman ini agar tetap tumbuh berkembang sampai kita berada di akhir Ramadan kelak, bertemu dengan kemenangan-kemenangan sejati. Idul Fitri kita telah lewati, bulan Ramadan, puasa telah kita lewati, maka kita harus bersyukur. Kita meminta kepada Allah untuk disampaikan usianya di bulan Ramadan. Sekarang kalau kita sudah sampai, syukur kita nggak boleh berhenti. Karena bisa saja kita akan tidak bisa melewati hari-hari di bulan Ramadan ini, kesempatan beribadah di bulan Ramadan ini, kalau tidak Allah turunkan nikmat dan karunia. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sekarang sudah hari yang ke-18. Kita masih kebayang tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari 10 hari kedua ini. Betul-betul kita rasakan ini adalah merupakan anugerah dan nikmat dari Allah. Kita punya jasad, kita punya rupa, kita punya akal, kita punya indera. Ini merupakan satu anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Fi ahsani taqwim, dengan bentuk rupa yang sempurna dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Insya Allah ketika kita bersyukur kepada Allah, kita akan merasakan setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini akan lebih terasa. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang taat. Orang yang taat itu adalah orang yang takwa. Sejatinya, hakikatnya daripada orang yang bersyukur itu adalah mereka, kita semuanya yang terus-menerus meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat adalah sabar. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita harus memiliki rasa sabar dalam beribadah. Ramadan ini 1 bulan lamanya kita berpuasa. Kesempatan ini betul-betul harus kita gunakan sebaik-baiknya.
Setiap waktu, setiap detik, setiap napas, setiap kesempatan harus kita jadikan sebagai momentum untuk beribadah kepada Allah. Tentunya harus diiringi dengan rasa sabar. Dari pagi kita berpuasa sampai sore kita berbuka, tentunya banyak ujian, tantangan, godaan. Apalagi kalau di pinggir jalan kita bawa motor, kita bawa mobil, ada tetangga atau sebelah yang bawa mobil, bawa motor, kencang minta ampun. Kita harus sabar. Ketika kita menunggu lampu merah, waduh lampu merah, kita pepet-pepetan sampai kita nggak sabar, kemudian kita masuk saling mendahului. Kita juga harus sabar untuk memberikan kesempatan orang lain. Dalam beribadah, ketika kita sholat tarawih sudah mulai lelah di hari ke-18, kita sabar. Biarkan rasa lelah ini menjadi lillah, sehingga ini akan menjadi saksi ketika kita menghidupkan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan demikian. Maka orang yang ihtisab, orang yang tulus, imanan wahtisaban, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, maka kita termasuk orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat ini, rasa sabar ini harus kita tumbuhkan, terutama dalam beribadah, terutama ketika membaca Al-Quran. Mata sudah ngantuk, udah sepet banget tuh kan, seperti itu. Waduh, belum apa-apa baru dibuka HP udah bunyi, kita pengen segera tutup aja, seperti itu. Nah, kita harus sabar. Sabar dalam beribadah, insya Allah akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 poin inilah yang kelak akan menjadi panji dan juga syiar iman, agar ketika di awal Ramadan kita beriman, di pertengahan Ramadan kita beriman, di akhir Ramadan kita betul-betul beriman. Sehingga ketika kita beriman di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, di akhir kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar, yaitu kita banyak beriktikaf, kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar yang tentunya lebih baik daripada 1000 malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memiliki 4 hal tadi, agar iman kita senantiasa terbawa dalam diri kita setelah kita lewati Ramadan. Karena Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan yang akan membekali kita bagaimana ketika kita lewati Ramadan, yang ada adalah ketaatan kepada Allah. Kalau kita sudah taat, maka harus berbanding lurus dengan keistiqomahan. Bukankah Allah sebutkan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian kita beristiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, mengamalkan sunnah Nabi, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun menghampiri kita, menyampaikan pesan cintanya Allah. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ala takhafu wa la tahzanu. Wahai orang-orang yang beriman yang telah melewati Ramadan, wahai orang-orang yang beriman yang telah memanfaatkan Ramadannya dengan baik, mengamalkan kehidupan Ramadan setelah melewati bulan Ramadan, malaikat itu menyampaikan, ala takhafu wa la tahzanu. Jangan kau khawatir, jangan kau sedih, jangan kau gelisah, jangan kau takut. Wa absiru bil jannah. Allah memberikan kabar gembira, keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup. Ada hati yang tenang, ada jiwa yang tumaninah, ada jiwa yang muttaqin, ada jiwa yang syukur, ada jiwa yang sabar. Absiru bil jannah. Allah akan persiapkan surganya Allah kelak kita wafat nanti, dan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hidup setelah kematian. Allati kuntum tu'adun, itulah yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Makanya harus berbanding lurus ketaatan kita di bulan Ramadan, di awal, di tengah, di akhir. Dan setelah kita lewati bulan Ramadan,
kalau insya Allah kita jaga semangat ini sebagai bentuk istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga saling mengingatkan satu sama lain, menjadi wahana kita untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabar. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi muslim, mukmin yang muttaqin, yang taat, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah menjalankan perintah Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu ilal islah mastata'tu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.